Bertemu lagi dengan Bu Ilma. Bu Ilma akan menerangkan sedikit tentang materi sistem pernafasan. Simak baik-baik ya. Anak-anak, tentunya kalian sudah pernah mendapat informasi tentang materi sistem pernafasan di SD. Bu Ilma akan menjelaskan sesuatu yang lebih detail tentang organ pernafasan pada manusia. Pernah nggak kalian mengalami yang namanya tersedak? Untuk menjelaskan bagaimana proses tersedak itu terjadi, coba kita cermati gambar berikut. Ini adalah organ pernafasan manusia pada bagian faring. Jadi faring itu ada 3 bagian, nasofaring, orofaring, hipofaring. Nah, faring ini merupakan pertemuan antara saluran dari hidung dengan saluran dari mulut. Jadi ketika seseorang tersedak itu adalah di mana seseorang itu makan kemudian sambil berbicara, sehingga makanan yang seharusnya turun ke bawah dia ikut naik ke sini, sehingga kadang-kadang makanan itu bisa sampai muncul di hidung. Pada sistem pernafasan terkadang terjadi suatu kelainan, di mana kelainan ini merupakan kelainan bawaan yang sudah terjadi semenjak di dalam perut ibunya, bayi di dalam perut ibunya. Salah satu contoh kelainan bawaan pada bayi adalah penyakit CDH, congenital diaphragmatic hernia, di mana otot-otot diafragmanya ini tidak terbentuk secara sempurna. Jadi harusnya otot ini sempurna terbentuk, namun mungkin ada bagian-bagian tertentu dari bagian ini yang mungkin lubang. Apa yang terjadi jika seorang anak menderita CDH? Maka ini akan mengganggu proses pernafasan. Proses pernafasan itu dibantu oleh otot-otot tulang rusuk dan otot-otot diafragma. Ketika otot diafragma tidak sempurna terbentuk, otomatis otot ini tidak mampu berkontraksi dan berelaksasi sempurna, sehingga oksigen yang masuk juga tidak akan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, atau bisa dikatakan kekurangan suplai oksigen. Selain itu, tidak sempurnanya otot diafragma ini akan menyebabkan organ-organ yang ada di perut akan menonjol ke arah dada. Apa yang terjadi? Paru-parunya akan terdesak. Ketika paru-paru terdesak, otomatis paru-paru tidak akan bisa mengembang sempurna ketika bernafas, sehingga udara tidak dapat masuk secara maksimal, ujung-ujungnya tetap kekurangan oksigen. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh tabel pemeriksaan bayi baru lahir. Jadi tabel ini berkaitan dengan sistem pernafasan pada manusia. Setiap bayi yang baru lahir akan selalu dipantau pernafasannya. Beberapa kriteria yang akan dipantau adalah berapa frekuensi pernafasannya, apakah ada retraksi, apakah ada sianosis, bagaimana udara masuknya, apakah terjadi merintih atau tidak pada pernafasan bayi tersebut. Setiap kriteria ini punya skornya masing-masing, 0, 1, dan 2. Contoh, jika seorang bayi lahir dengan frekuensi pernafasan lebih dari 80, berarti dia masuk skor 2. Ingat ya, 2. Kemudian retraksinya bagaimana? Oh, retraksinya ringan. Maka skornya 1. 2 ditambah 1. 3 berarti ya. Kemudian apakah ada sianosis? Tidak ada. Berarti skornya 0. Berarti tetap 3 ya tadi, 2, 1. 0, berarti 3 skornya. Kemudian bagaimana udara masuknya? Oh, udara masuknya terjadi penurunan ringan. Maka ini skornya 1, berarti tadi 3 ditambah 1, 4. Kemudian apakah dia merintih? Tidak. Maka skor yang didapat tadi adalah 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0, berarti 4. Maka kita bisa melihat interpretasinya di bawah ini. Oh, dia 4. Maka kesimpulannya bayi ini dalam kondisi gawat napas.
Bagaimana jika dia mendapatkan ciri-ciri yang lain, maka kamu tinggal menambahkan masing-masing skornya. Dia masuk yang mana? Apakah tidak ada gawat napas, atau ancaman gagal napas? Ya. Ini adalah tabel frekuensi pernafasan pada saat aktivitas lari. Ada 5 orang yang berlari-lari. Ada Ani, Dina, Sarah, Adi, Doni. Ternyata setelah berlari, frekuensi pernapasan mereka hasilnya seperti ini. Nah, coba ada sesuatu yang berbeda di sini. Orang ke-1, 2, 3, dia frekuensi nafasnya 40-an. Sedangkan yang ke-4 dan ke-5, 20-an. Kira-kira apa yang membedakan? Coba diamati dari tabel ini. Apa bedanya orang pertama, kedua, ketiga dibandingkan orang ke-4 dan ke-5? Apa kira-kira? Anak-anak, di musim pandemi COVID seperti saat ini, tentunya kita disarankan untuk selalu memakai masker. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, bahwa ketika masker ini sangat terbatas jumlahnya, siapa yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah orang yang sakit dulu. Karena apa? Agar virus yang ada di orang sakit itu tidak menyebar. Kalau jumlah masker itu banyak, silakan siapapun memakai.